Baik. Ini nama kotanya apa? Düsseldorf. Bacanya Düsseldorf. Iya. Oh, Oke. Baik. Kita kalau akan Jerman bacanya seperti yang tertulis begitu ya. sebenarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, tetapi kan ada yang U, ada titik dua di atasnya itu, atau O, ada titik dua di atasnya. Nah, itu tinggal ditambah. Kalau Iya. kayak U titik dua di atasnya, tinggal ditambah, sebenarnya dijabarin aja jadi UE. Jadi Düsseldorf itu ditulis secara hurufnya Oh, itu DUE. Ya, Düsseldorf. Düsseldorf. Oh, Iya, ya ya. Oh, saya lihat di peta ini ke Nederland sudah dekat ya. betul. Tetangga, Pak. Wow. Tetanggaan ini. Iya, 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 iya. Hmm. Baik, em, kita akan memulai webinar kita. Shalom, selamat siang dari Jerman. Saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir melalui online ini maupun nanti yang akan melihat rekaman kami, dan juga saya ingin menyapa sahabat-sahabat EHM yang menyiarkan siaran kita ini. Puji Tuhan, karena kasih sayangnya kita bisa bertemu kembali, khususnya kita bisa mempelajari firman Tuhan. Dan pembicara kita pada siang hari ini, saya ingin menyapa dahulu pembicara kita, Bapak Yobuguan yang berada di Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Bapak Yobuguan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi sebagian kita, dan juga di Perki ini untuk yang ketiga kalinya ya, Pak Bugar memberikan renungan dua kali, dan ini pertama kali seperti dalam memberikan webinar. Dan seperti biasanya, kami mengadakan webinar ini di akhir bulan, ya, atau hari Minggu keempat. Tetapi karena ada waktu yang kurang begitu baik, kami Pak Bubuan menyarankan bagaimana kalau tanggal 18. Wah, saya pikir kenapa tidak? Karena satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, kita masih tetap semangat ini. Apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap semangat selalu. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan webinar yang akan dibawakan oleh Pak Yobubuan yang berjudul Mengerti Kitab Wahyu dari Terang Bait Suci. Oke, berarti ini ada dua hal sebenarnya. Kitab Wahyu dan juga Bait Suci. Bagaimana menghubungkan kedua hal ini? Nah, pasti kita semua penasaran. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulainya, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala. Kita akan berdoa karena kita akan membahas firman Tuhan ini. Kita awali dengan doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih karena kami masih boleh memanggilmu Bapa, menyebutmu Bapa, bukan saja di dunia ini, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih atas anakmu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami di kayu salib, sehingga kami mempunyai bagian dari keselamatan. Terima kasih atas Roh Kudusmu yang masih mengingatkan kami untuk datang terlebih lagi untuk mempelajari firman. Bapak yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Yobubuan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan terlebih lagi Engkau memberkati Pak Yobubuan agar apa yang Beliau katakan, biarlah Engkau memberkati hati pikiran dan kata-kata yang nanti akan dikeluarkan itu hanya berasal daripadamu, dan terlebih lagi hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi namamu saja. Berkati kami juga yang mendengarkan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang begitu berlimpah. Berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir pada saat ini, biarlah Engkau menuntun dan menjaga mereka selalu dimanapun mereka berada.
Dan juga nanti yang akan mendengarkan rekaman ini, Engkau jamah mereka, agar mereka tetap mempunyai semangat untuk tetap mempelajari firman. Mohon sempurnakan doa kami ini. Dan di atas semuanya itu, Bapa, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan melalui permohonan. Waktu berikutnya, biarlah Engkau menyertai kami, menguasai peralatan yang kami pergunakan ini untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu saja. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, sekali lagi saya Liku Gotwal Tauran dari Jerman yang akan menuntun acara ini, dan pembicara kita pada siang hari ini di Jerman atau malam hari ini di Indonesia adalah Bapak Yobu Guan. Sesi pertanyaan nanti akan kami berikan setelah webinar ini disampaikan. Baiklah, kita bertenang diri untuk mendengarkan webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Yobu Guan. Tuhan memberkati kita semua. Silahkan. Halo, selamat siang sahabat-sahabat di Eropa. Selamat pagi di Amerika dan selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Saya mau bilang terima kasih nih sama Perki yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan ya. Saya merasa terhormat, selalu bersemangat kalau ada kesempatan bagikan firman Tuhan ya. Amin. Karena melakukan pekerjaan Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang penting, bahkan sangat penting sekali. Lebih penting dari semua pekerjaan di dunia ini. Dan kita berdoa semoga firman Tuhan hari ini juga akan bertumbuh subur dan bahkan menghasilkan buah yang berlipat-lipat di hati para pendengar sekalian. Baik, pada saat ini saya akan telah mempersiapkan sebuah seri pelajaran, dan seri pelajaran ini berjudul Kitab Wahyu. Dan seri pertama akan kita mulai dengan mengerti Kitab Wahyu melalui terang bait suci. Apa itu? Mari kita belajar ya. Baik, izinkan saya untuk sharing screen. Ya, saya kira sudah muncul ya screen-nya. Oke, Sudah. Baik. ya baik. Baik, mari kita belajar saudara sekalian mengerti kitab Wahyu dari terang bait suci. Nah, kitab Wahyu adalah buku terakhir Alkitab, buku ke-66, dan itu adalah buku penutup kanon Alkitab. Jadi itu pasti buku yang penting. Itu pasti buku terakhir dari Yesus Kristus, jadi pasti penting. Tetapi banyak orang sayangnya menganggap bahwa buku ini terlalu sulit dimengerti. Itu sebab kita percaya bahwa di dalam kitab Wahyu pasti banyak pesan yang berharga. Itu sebabnya kita ingin mengerti Wahyu. Nah, bagaimana cara mengerti Wahyu? Dari hasil saya belajar, mengerti kitab Wahyu paling bagus, paling terang adalah melalui pendekatan bait suci. Nah, apa itu? Bagaimana caranya? Mari kita belajar ya. Hari ini, pelajaran ini saya akan gunakan 30 menit. Saya akan menggunakan 4 outline saja, 4 bagian dalam belajar, ya supaya kita mudah mengingat. Bagian pertama, saya akan bahas buku apa ini, Wahyu ini. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengerti kitab Wahyu. Yang ketiga, apa struktur kitab Wahyu. Keempat, apa manfaat belajar kitab Wahyu. Buat apa kita susah-susah belajar kitab Wahyu? Oke. 4 bagian ini akan jadi pelajaran kita. Mari kita mulai dengan buku apa ini? Ya. Nah, kata wahyu dalam bahasa Greka itu bahasa aslinya digunakan kata apokalipsis. Apokalipsis artinya mengungkap, menyingkap, membuka, menjelaskan. Ya, bahasa Inggris unveil, kayak buka hordeng ya. Jadi kata wahyu bertentangan dengan pendapat orang bahwa oh itu kitab yang susah dimengerti. Dari katanya kita mengerti bahwa itu justru sebaliknya. Wahyu adalah cara Tuhan mengungkap sesuatu untuk kita mengerti.
Oke, jadi jangan berpendapat bahwa kitab Wahyu itu susah dimengerti ya. Saya bertemu dengan seorang tamatan teologi ya, dia mengatakan bahwa sampai tamat sekolah Alkitab, kitab Wahyu sedikit sekali dibahas, bahkan sangat sedikit disinggung secara sepintas lalu, baru setelah itu dia tamat. Jadi saudara sekalian, kita mengerti bahwa maksud Tuhan memberikan wahyu justru mau membuka menyingkap sesuatu. Jadi wahyu adalah mengungkap. Nah sekarang mari kita lihat apa sih cara Tuhan memberikan wahyu ini, yaitu kita buka dari ayat yang pertama sekali di dalam kitab Wahyu ya. Kalau saudara buka buku, pendahuluannya saudara baca dulu, jadi tahu tujuannya. Mari kita buka kalimat yang paling pertama dari kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya. Atau dalam bahasa aslinya disebut semaino kepada hamba-hambanya, kepada hambanya Yohanes. Jadi saudara sekalian, coba kita perhatikan tiga kata penting di dalam Wahyu satu ini, di pendahuluan buku Wahyu. Dikatakan inilah Wahyu Yesus Kristus. Jadi kalau saya tanya, siapakah pemilik atau penulis atau sumber dari kitab Wahyu ini? Yesus Kristus kan? Lalu apa isi dari buku Wahyu? Ya, apa yang harus segera terjadi? Kalau begitu, buku Wahyu adalah buku future, buku masa depan, buku tentang nubuatan. Oke, jadi ini dari Yesus Kristus tentang masa depan dan dikatakan ia menyatakannya dengan semaino kepada Yohanes. Dia menggunakan simbol atau kode-kode ya. Jadi bahasa Inggris bilang signify. Dia menggunakan sinyal-sinyal, kode-kode, simbol-simbol kepada Yohanes. Jadi dari pendahuluan saja kita sudah dapat tiga kesimpulan ini ya. Kesimpulan pertama, buku Wahyu ini buku apa sih? Itu buku dari Yesus Kristus langsung. Yang kedua, ini berisi tentang peristiwa masa depan. Dan yang ketiga, memakai simbol. Oke, sekarang kita mengerti ciri dari buku Wahyu ini. Siapa penulisnya? Kita mau kenalan dulu ya. Nah, di penulisnya itu adalah Yohanes ya, Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ya, Wahyu 1 ayat 9 dan 11 mari saya bacakan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, suara Yesus ini ya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Oke, perhatikan yang saya garis bawahi beberapa hal yang penting, yaitu aku Yohanes. Jadi jelas penulisnya adalah Yohanes ya. Dan di mana Yohanes menulis? Di sebuah pulau bernama Pulau Patmos. Kalau saudara lihat, Pulau Patmos adalah sebuah pulau dekat Turki sekarang ya. Ya, dan dari kenapa dia berada di Pulau Patmos? Dikatakan karena firman Allah dan kesaksian oleh Yesus. Dari sejarah kita tahu bahwa Yohanes oleh pemerintah Roma itu dibuang ya, dibuang ke Pulau Patmos supaya mati di Pulau Patmos. Tetapi bukannya mati, malah dia bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia memberkati kita di dalam kesempitan kita. Dan ini terjadi kepada Yohanes. Dan Yohanes disuruh menulis ini kirim ke 7 gereja. Nah, saudara sekalian, tahun berapa ini ditulis oleh Yohanes? Yohanes menulis, jadi penulisnya adalah Yohanes. Waktu ditulisnya adalah tahun 98 Masehi. Dan tahun 98 Masehi adalah ketika usia Yohanes sekitar umur 80 tahun ya. Katakanlah Yohanes mengikut Yesus waktu masih muda, 18 tahun. Saya buat sederhana.
Jadi kira-kira ini adalah tahun 98, ya sekitar um, ya sekitar umur Yohanes pada waktu mengikut Yesus adalah katakanlah umur 20 tahun ya. Yesus naik ke surga tahun 31 sampai tahun 98 itu sekitar 70 tahun. 70 tambah 20 waktu dia ikut Yesus sekitar 90 tahun. Jadi sudah tua sekali ya, minimal ya, kalau taksiran saya salah sekitar umur 80 lebih lah. Kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Bahwa Tuhan dalam pekerjaannya bisa gunakan anak kecil, dia bisa gunakan orang muda yang masih kuat, dia bisa gunakan orang dewasa, dia bisa gunakan laki-laki atau perempuan, dia juga bisa gunakan kakek atau nenek. Jadi jangan merasa tua untuk dipakai Tuhan. Tuhan bersedia memakai Yohanes di masa tuanya. Baik, jadi penulis dan waktu ditulisnya kita sudah dapatkan. Sekarang coba kita lihat apa ujung dari buku ini ya. Kalau saya beli buku, saya senang dulu lihat, dan saya coba lihat bagian belakang Wahyu 22 ayat 12 dan ayat 20. Ada pengulangan di situ. Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 20 diulang lagi. Ia yang memberi kesaksian semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu kita dapatkan kesan bahwa buku Wahyu itu tujuannya adalah menyiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus. Dan puncak dari semua kedatangan, semua kitab catatan kitab Wahyu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau begitu kita tahu bahwa oh ini buku apa ini? Oh ini buku tentang nubuatan peristiwa yang akan terjadi. Kapan mulainya? Sejak Yesus naik ke surga sampai kedatangan Yesus. Ya. Dan orang waktu itu tunggu-tunggu dari tahun 31 sampai tahun 98, sudah sekitar 67 tahun mereka tunggu Tuhan datang, tapi Tuhan nggak datang. Jadi mungkin sebagian orang mulai agak kecewa, kendor imannya, datanglah kitab Wahyu. Kalau begitu, kitab Wahyu adalah sebuah buku yang membuat kita semangat lagi. Yesus tidak lama lagi akan datang ya, buku penyemangat kita. Jadi saudara sekalian, apa ini buku Wahyu? Buku Wahyu adalah sebuah buku tentang masa depan. Masa depan ini dibagi dalam 7 periode, ya, di mana Tuhan bilang tulis kepada 7 gereja, 7 periode. Dan membentang waktu Wahyu adalah dari tahun 31 Masehi, yaitu Yesus naik ke surga, sampai kapan? Sampai Yesus datang, sampai kekekalan. Jadi buku Wahyu adalah buku untuk khususnya zaman kita. Kalau saudara perhatikan, 65 buku yang lain itu ditulis untuk orang pada zamannya, tetapi ada satu buku khusus yang ditulis untuk zaman kita, dan namanya kitab Wahyu. Jadi buku Wahyu haruslah jadi buku kecintaan kita. Itu buku buat kita, persis untuk zaman kita. Ya, jadi saudara sekalian, inilah buku Wahyu ya. Kesimpulan, bagian pertama. Buku apa ini? Itu buku dari Yesus Kristus. Langsung. Buku lain seringkali tidak langsung ya. Misalnya surat-surat Paulus itu dari Paulus, diilhami oleh Roh. Tetapi ini dari Yesus Kristus langsung. Yang kedua, ini adalah buku masa depan dengan rentang waktu 7 periode sejak Yesus naik ke surga sampai kedatangan Yesus. Dan cara penyampaiannya menggunakan simbol-simbol. Oke. Nah, sekarang pelajaran pertama kita lewati, sekarang kita belajar pelajaran yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia pakai simbol, bagaimana mengertinya? Oke, pertanyaan ini kita akan bahas dalam bagian berikut ini ya, simbol. Prinsip pertama untuk mengerti kitab Wahyu adalah Wahyu menggunakan pola bait suci dan pelayanan imam besar di bait suci. Ya, bagaimana saya bisa tahu ini? Kalau saudara buka Wahyu 1 ayat 20 dikatakan,
Saya melihat 7 kaki dian, itulah 7 gereja, 7 jemaat. Jadi kaki dian adalah sebuah komponen di dalam perabot di dalam bait suci. Kemudian ayat berikutnya misalnya dikatakan Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga. Dan di takhta itu duduk seseorang. Tahta. Nah takhta itu adalah meja, sajian. Sama itu. Posisinya di utara. Jadi ini juga bahasa bait suci. Apalagi Wahyu 8, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Oh, di Wahyu 8 bicara pedupaan emas. Ini semua perabotan di ruangan pertama ya. Bagaimana dengan gordengnya ya? Tirainya itu gambarnya 3 malaikat. Kalau kita saudara perhatikan Wahyu 14 ayat 6, 8, 9 ada pekabaran 3 malaikat ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Dan aku melihat seorang malaikat lain, malaikat kedua. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga. Jadi pekabaran 3 malaikat. Kenapa istilahnya 3 malaikat bukan 4? Karena memang melewati imam besar pada suatu upacara, dia akan melewati gambar 3 malaikat. Jadi kita, ini bahasa bait suci. Kemudian kita lihat di Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Terjadilah kilat dan deru dan seterusnya. Bait suci terbuka ya 1 tahun sekali hanya imam besar yang boleh masuk lewat tirai ini dan dia menghadap tabut perjanjian di mana letaknya 10 hukum disimpan. Jadi saudara sekalian sudah lihat ini semua adalah bahasa bait suci bahkan berurutan mulai dari ruangan depan terus ke belakang. Nah, bagaimana dengan bagian yang lain? Misalnya oh, Wahyu 11 ayat 9 sudah saya bacakan. Misalnya, imam besar waktu keluar, dia harus mengambil seekor domba hidup, namanya domba Azazel, atau disebut scapegoat, yang menanggung dosa umat. Dan domba Azazel ini harus dilepas ke padang gurun yang gak ada manusianya. Harus dibuang jauh-jauh si domba yang hidup ini. Kalau saudara perhatikan Wahyu 20 ayat 1 dan 2 dikatakan iblis dirantai, dibuang jauh-jauh. Dan aku melihat seorang malaikat turun dari surga yang menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya. Dibuang jauh dari manusia. Jadi ini adalah bahasa bait suci juga ya. Kemudian waktu imam besar setelah domba Asasal ini dia harus masuk ke dalam ganti baju. Apa yang terjadi? Menurut upacara yang diwajibkan kepada orang Israel tentang pada hari pendamaian, dikatakan imam besar ini setelah melepas Azazel, dia harus dikatakan, ya kita baca Imamat 16 ayat 23 dan 24 ya. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan. Nah saudara harus tahu bahwa imam besar waktu masuk ke dalam pelayanan itu pakai baju lenan, pakaian hamba. Dan ayat 24, dia harus mandi di suatu tempat dan mengenakan pakaiannya sendiri. Dia harus ganti baju dengan baju imam besar. Nah, di sebelah kanan sini adalah baju imam besar, itu adalah baju mahal dan baju raja. Yang sebelah kiri adalah baju putih, baju sederhana, baju seorang pelayan. Ini adalah baju imam biasa, ini adalah imam besar. Jadi imam besar itu sebetulnya raja ya. Warnanya juga biru, ungu ya. Perhiasannya juga dari batu-batu yang mahal, dari emas. Jadi ini adalah baju raja. Dengan perkataan lain, imam besar kalau mau keluar dari bait suci, dia harus ganti baju dengan bajunya sendiri, yaitu baju kerajaan. Apa yang Alkitab, Kitab Wahyu katakan tentang cara Yesus datang? Waktu Yesus datang pertama ke dunia, dia lahir sebagai orang miskin, seorang hamba, seorang pelayan. Bagaimana cara dia datang? Wahyu 19 ayat 11 dan 16 dicatat.
Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia, yang benar, ia menghakimi, berperang dengan adil, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi bagaimana cara Yesus nanti akan datang kembali? Oh, tidak seperti waktu dia datang pertama. Dia akan datang sebagai Maharaja yang paling tinggi yang pernah saudara kenal. Jadi saudara sekalian, persis seperti yang diupacarakan di bait suci dulu, begitulah caranya Yesus akan datang. Jadi waktu dia keluar, pakaiannya beda dengan waktu dia masuk. Cara Yesus datang akan berbeda dengan cara waktu dia datang kembali, berbeda dengan cara dia pertama kali datang. Jadi dan kita lihat bahwa tujuan bait suci dan tujuan dari kitab Wahyu mirip sekali. Coba kita lihat tujuan bait suci itu dicatat di dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi maksud dari bait suci adalah Tuhan pengen tinggal dengan umat sebagai sebuah simbol. Puncak dari kitab Wahyu mengatakan apa? Tujuan Yesus datang ke dunia ini. Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lihatlah kemah Allah atau bait suci Allah ada di tengah manusia dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan ingin tinggal bersama kita. Betapa ya luar biasanya kasih yang begini besar. Orang yang tidak layak mau Tuhan tinggal bersama dengan kita. Jadi kita lihat tujuan bait suci dan tujuan kitab Wahyu, oh sama. Kalau begitu, bait suci adalah sebuah alat belajar Injil, begitu juga kitab kitab Wahyu. Itu adalah sebuah alat belajar Injil, sebuah ringkasan Injil, sebuah alat demonstrasi Injil yang sama, yaitu bait suci dan kitab Wahyu. Jadi saudara sekalian, sekarang kita mau ambil kesimpulan ya. Bagaimana cara mengerti simbol dalam bait suci? Ya, kita harus belajar bait dan satu ayat bukti dari kata Yesus sendiri bahwa bait suci itu berbicara tentang Yesus Kristus ya. Yohanes 2 ayat 19 dan 21 kata jawab Yesus kepada mereka, rombak bait suci dalam 3 hari aku bangun kembali. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait suci ini menurut Yesus betul menggambarkan pekerjaan Yesus. Kemudian prinsip yang kedua dalam mengartikan kitab Wahyu tentu saja menggunakan kitab Perjanjian Lama ya. Misalnya Yesus yang adalah bait suci, dia menjelaskan dirinya menggunakan bait suci dan menggunakan ini. Lukas 24 dari 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menerangkan dirinya melalui perjanjian lama ya, atau secara umum bisa kita katakan melalui kitab Alkitab ya. Dan kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, saudara misalnya ini saya ambil foto Alkitab bahasa Indonesia, di bawahnya ada ayat-ayat referensi kan, misalnya ayat 18, sorry, ya ayat misalnya 5 itu di perjanjian lama ada referensinya. Dan kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, banyak sekali referensinya dari perjanjian lama. Dengan kata lain, Wahyu itu menggunakan bahasa bait suci dan bahasa perjanjian lama. Kalau begitu, saudara sekalian, bagaimana mengerti simbol dalam Wahyu ini? Ya, satu kita harus menggunakan Alkitab sebagai kamus untuk kitab Wahyu. Jangan gunakan sumber yang lain. Yang kedua, pelajari mengerti bait suci dan perjalanan imam besar di bait suci, maka kita akan mengerti kitab Wahyu.
Jadi Alkitab dan Bait Suci adalah dua alat untuk menolong mengerti kitab Wahyu. Jadi bagian kedua, bagaimana mengerti kitab Wahyu sudah kita pelajari. Baik. Dan sekarang bagian yang ketiga kita mau belajar struktur buku Wahyu. Nah, dengan mengerti struktur, kita akan jadi apa ya? Buku yang rumit itu menjadi sederhana ya. Contoh ya. Kalau rumah itu kan rumit ya, ada kamar ini. Tapi kalau kita bagi ya, rumah itu cuma mudah belajarnya ya. Jadi semua yang kita buat teratur, terstruktur, lebih mudah dimengerti. Nah, begitu juga kitab Wahyu yang 22 pasal ini ya terlalu rumit kalau kita ingat-ingat, tetapi kalau kita ingat strukturnya gampang. Dan memang struktur kitab Wahyu hanya terdiri dari 3 bagian saja ya. Dan sesuai dengan yang kita pelajari tadi, struktur buku Wahyu itu mengikuti pelayanan imam besar di bait suci. Imam besar ya, dia setiap hari memasuki ruangan pertama. Jadi inilah pelayanan pertama. Setahun sekali dia memasuki ruangan yang kedua. Jadi inilah pelayanan yang kedua. Dan setelah pelayanan kedua selesai, dia harus keluar bertemu dengan umat. Itulah pelayanan yang ketiga. Kalau begitu, kitab Wahyu bisa kita strukturkan hanya 3 bagian saja. Nomor satu, ruangan yang pertama ya, pelayanan di ruang pertama. Yang kedua, pelayanan di ruang maha suci, di mana 10 hukum terdapat. Dan bagian yang ketiga adalah dia keluar bertemu dengan umat. Jadi Wahyu dan bait suci itu sejalan ya. Jadi kita bagi 3 bagian saja ya. Nah, bagian pertama dari Wahyu, seperti yang ditulis di dalam Wahyu 1 ayat 1 adalah katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada mana? Ke 7 jemaat ini ya. Jadi, bagian pertama, oh ya, tadi saya tunjukkan bahwa di dalam ruangan pertama ada 3 perabot. Nah, kebetulan di kitab Wahyu bagian pertama itu terdiri dari 3 bagian juga dan semuanya dikodekan dengan angka 7 ya. 7 yang pertama adalah 7 jemaat. Kemudian Wahyu 5 ayat 1 dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab ditulis di dalam dan sebelah luarnya dimateraikan dengan 7 materai. Jadi bagian pertama 7 jemaat, bagian kedua 7 materai, bagian yang ketiga 7 sangkakala atau 7 trompet, Wahyu 8 ayat 2 ya. Jadi saudara sekalian, Wahyu bagian 1 di mana Yesus melayani di ruangan pertama terdiri dari 3 bagian, itu Yesus mengkodekannya dengan 777. Jadi kitab Wahyu bagian pertama dari 1 sampai 8 itu sebenarnya isinya cuma 37 ini. 7 pertama, 7 jemaat, 7 materai, 7 trompet. Nah, setelah Wahyu 1 sampai 8, berikutnya apa? Yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman, pergolakan ya, kontroversi di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 13 dimulai dengan catatan begini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi ini perkelahian antara naga atau setan melalui perempuan yang melahirkan laki-laki, yaitu gereja, yaitu uh, wanita yang melahirkan Yesus atau gereja yang melahirkan Yesus Kristus. Jadi, kalau begitu, setelah periode 777 ini, kitab Wahyu mencatat tentang peristiwa-peristiwa pertempuran antara setan lawan gereja. Dan pertempuran ini puncaknya dicatat dalam Wahyu 13 yaitu angka 666 ya. Wahyu 13 ayat 15 dan 18 saya kutip, dan kepadanya diberikan kuasa yang tidak ya bahwa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya berjumlah 600
66. Kita tidak detail tentang ini, kita akan bahas belakangan. Tetapi kita tahu bahwa Wahyu 12, Wahyu 14 adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman di mana setan akan sangat marah kepada gereja dan dia akan mengadakan perang dengan gereja. Jadi saya sebut bagian kedua ini di dalam kitab Wahyu adalah last day events, peristiwa akhir zaman ya, kontroversi akhir zaman. Baik, dan kontroversi ini mengenai apa? Kalau saudara perhatikan di bait suci, di bagian kedua adalah tempat 10 hukum ditaruh di dalam tabut. Jadi, dugaan yang sederhana dari kita adalah bahwa kontroversi pada akhir zaman, peperangan antara setan melawan gereja adalah tentang 10 hukum Tuhan. Baik, ini adalah bagian kedua. Sekarang bagian yang ketiga itu kalau kita perhatikan mulai dari Wahyu 19 itu catatannya berbeda lagi. Itu bukan lagi soal kontroversi. Itu mengenai Yesus akan datang kembali ya. Wahyu 19 ayat 11 dan 16. Oh, tadi saya sudah baca, saya baca ulang yang ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas Tuhan. Dia datang naik kuda, ya artinya seorang raja, lalu dia datang sebagai raja yang perkasa, raja di atas segala raja. Jadi kedatangan ini adalah catatan Yerusalem baru, langit bumi dan langit baru. Saya sebut itu adalah masa kekal ya. Jadi bagian terakhir, bagian ketiga dari kitab Wahyu adalah Yesus akan datang kembali dan masa kekekalan. Jadi, saudara sekalian, inilah susunan kitab Wahyu. Bagian satu dari kitab Wahyu berisi 777. Bagian kedua adalah pergolakan akhir zaman. Bagian ketiga adalah tentang kedatangan Yesus dan masa yang kekal. Jadi, inilah struktur kitab Wahyu. Wahyu 1 sampai 11 itu adalah 777 ya. Ya, sejarah dari zaman tahun 31 sampai akhir zaman dibagi 7 periode, diulang 3 kali. Kemudian Wahyu 12 sampai 18 adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman atau pergolakan akhir zaman. Wahyu 19 sampai 22 adalah kedatangan Yesus dan masa yang kekal. Jadi, kalau saudara merasa buku Wahyu terlalu rumit, ingatlah 3 bagian ini. 777, peristiwa akhir zaman, Yesus datang. Ingat saja begitu. Jadi mudah ya kita Wahyu. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya ingin ambil aplikasi. Saudara sekalian, kalau begitu, buat apa kita susah-susah belajar Wahyu? Ada teman saya bilang begini, kenapa kita nggak belajar Matius, Markus aja lah, gampang itu. Yesus mencintai saya. Ini susah susah bener sih belajar kitab Wahyu ya. Udah aja itu kita nggak usah belajar, boleh nggak? Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu, manfaat belajar Wahyu. Kita mau lihat. Wahyu menarik sekali. Di dalamnya ada janji berkat. Misalnya kita lihat Wahyu 1 ayat 3. Ini dari permulaan sudah Tuhan kasih janji ya. Wahyu 1 ayat 3 saya kutip, berbahagialah atau dalam bahasa Inggris blessed, terberkatilah. Banyak berkat, banyak hoki ya. Banyak hokilah orang yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi Yesus berjanji bahwa orang yang mau belajar kitab Wahyu selain hanya baca kitab Markus, Lukas, tetapi Yesus meyakinkan kita bahwa kamu akan dapat berkat yang lebih. Bahkan berkatnya ini bukan cuma satu. Tahukah saudara bahwa kitab Wahyu ya penuh dengan angka 7 dan berkatnya juga 7. Ya, misalnya Wahyu 14, berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah yang berjaga-jaga. Berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin. Berbahagialah yang mengalami kebangkitan pertama. Berbahagialah yang mengikuti kitab ini. Berbahagialah yang melakukan hukum Allah.
Jadi berkatnya banyak sekali ya. Sengaja Tuhan taruh 7. Nah, saudara sekalian, menutup pelajaran, saya ingin mengambil ilustrasi supaya kita mudah ingat ya. Saudara tahu, kalau saudara pergi ke sebuah kota atau tempat baru, kalau saudara punya peta, bagaimana perasaan saudara? Enak ya. Jadi walaupun belum sampai tujuan, kita tenang. Kita tahu saya ada di mana. Apalagi sekarang ada Google Map ya. Itu kita masukkan alamatnya, Düsseldorf, Düsseldorf. Saya masukkan, saya tahu, wah saya di Bandung, masih jauh. Jadi walaupun saya harus terbang ke Jerman, tetapi saya nggak khawatir. Sebab saya tahu kemana saya menuju. Peta itu memberi ketenangan kepada saya. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengibaratkan bahwa kitab Wahyu itu adalah peta. Dia memberi rasa tenang yang baru kepada kita kalau kita tahu di mana kita berada dalam sejarah zaman. Nah, saya ingin cerita sebuah pengalaman yang menarik. Pengalaman ini terjadi di depan rumah saya. Saya suatu hari lagi lari pagi, jalan pagi. Tiba-tiba ada satu mobil, saya lihat plat nomornya seperti dari luar kota. Dia tersesat dekat rumah saya. Rumah saya di daerah gunung. Jalannya kurang bagus waktu itu ya, jalan berbatu-batu. Lalu dia tanya sama saya, dia pusing, dia pegang peta, tapi mungkin dia ragu-ragu, dia tanya sama saya, Pak, permisi, boleh tanya, ini lurus atau ke kanan? Terus saya bilang, Ibu mau kemana? Dia bilang, oh saya mau ke sini. Langsung spontan saya jawab, oh ke kanan. Ke kanan itu jalan memang jelek dan buntu. Setelah jalan jauh, nanti di ujungnya tuh buntu dan jalannya menurun. Kalau dia tersesat di situ, baliknya itu susah sekali. Mobil kadang-kadang harus didorong. Jadi saya bilang, oh ibu mau ke sana ke sebelah kanan. Saya jawab dengan cepat. Lalu dia bilang terima kasih. Dia belok kanan. Setelah dia belok kanan, saya baru sadar, aduh, saya salah jawab. Seharusnya lurus. Tapi orangnya sudah pergi. Apa yang saya harus lakukan? Saya mau kejar nggak bisa, saya mau telepon nggak punya nomornya. Saya biarkan dia pergi ke sebelah kanan. Aduh, saya hanya yang berbatu ini dan tanya lagi di sana. Dan orang bilang salah, harus balik lagi. Dan baliknya itu jalannya licin dan mungkin harus didorong. Dia tersesat karena dia bertanya sama saya. Dia tersesat karena dia nggak percaya sama petanya. Dia tersesat karena lebih percaya saya dari manusia daripada petanya dia. Jadi, saudara sekalian, saya teringat, jadi jangan percaya, ya lebih bagus kita punya belajar sendiri ya. Saya ingat nasihat di kitab Wahyu ada selalu pelajari sendiri, pelajari sendiri. Ayat janji Tuhan tadi katakan Wahyu 1 ayat 3 berbahagialah atau terberkatilah ia yang membaca, mendengar. Jadi alami sendiri kitab Wahyu ini. Belajar sendiri. Dan kita Wahyu penuh dengan kalimat ini. Siapa yang bertelinga itu sampai 7 kali ya. Siapa bertelinga sampai 7 kali. Jadi Wahyu 2 ayat 7 katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kepa- Mendengarkan suara apa katanya? Suara roh Tuhan. Belajar kitab Wahyu sendiri. Jangan kata orang. Jangan bahasa Sunda bilang cek cenah, cek beja. Kata orang begini begitu. Menurut pendapat umum begini dan begitu. Bukan. Tuhan mau baca sendiri, dengar sendiri, pelajari sendiri, sampai yakin sendiri, dan alamilah pengalaman baru bersama Tuhan. Jauh berbeda kalau kita hanya mengandalkan pendapat orang lain. Nah, saudara sekalian, tugas saya adalah sebagai pembimbing ya. Tapi saudara harus mengalami sendiri kitab Wahyu, baca, mengerti, dan yakin sendiri. Sebab kita akan berpisah suatu hari. Saudara nggak bisa mengandalkan saya. Dan siapa tahu saya juga kasih nasihat yang salah seperti saya kasih
nasihat yang salah sama yang nyetir tadi ya. Jadi, saudara harus membaca Wahyu sendiri. Jangan takut susah. Karena kalau Tuhan suruh, dia berjanji. Ya, di dalam setiap suruhan mengandung janji. Jadi saudara sekalian, jangan merasa takut. Pelajari kitab Wahyu sampai saudara mengerti. Jangan putus asa, karena kitab Wahyu bukan hanya untuk para ahli teologi ya. Dia adalah untuk semua orang Kristen buku ini. Jadi saudara sekalian, saya ingin tutup dengan kesimpulan saya. Belajar dan mengerti Wahyu untuk diri sendiri, jangan hanya kata orang. Hidupmu akan diberkati dengan ketenangan dan saya percaya mata saudara, cara memandang saudara tentang kehidupan ini akan berubah total. Sama seperti orang memakai kacamata baru. Enak sekali lihatnya. Begitulah yang saya alami. Sebelum saya belajar Wahyu, ya saya adalah orang Kristen yang baik, beriman kepada Yesus. Tetapi setelah mengerti kitab Wahyu, saya seperti pakai kacamata baru. Wow, ya. Hidup ini, cara saya memandang kehidupan ini berbeda sekali. Cara saya menjalani kekristenan juga berbeda. Semoga pendahuluan ini akan membuat saudara semangat. Saya mau menguasai Wahyu ya. Semangat ini semoga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya berdoa setiap kita akan diubahkan oleh kitab Wahyu. Tuhan memberkati kita semua. Ah, Pelajaran Amin. kita selesai, kita tunduk kepala berdoa sebelum kita masuk tanya jawab ya. Bapa kami di surga, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kitab yang ajaib, kitab Wahyu. Buku terakhir dari kitab-Mu yang banyak orang melalaikannya karena menganggap sulit. Biarlah Tuhan malam ini dengan bantuan Roh Kudus kami rindu, ingin mengerti Tuhan, walaupun kami bodoh, sederhana, kurang dalam pendidikan kami tentang Alkitab, tetapi Tuhan kami memberanikan diri memohon pertolongan Roh Tuhan, biarlah setiap pendengar yang merindukan pengetahuan tentang wahyu, kiranya Roh Tuhan bukakan pikiran mereka, isi dengan firman Tuhan. Dengan demikian mereka mempunyai sebuah peta zaman yang terbaik. Hidup mereka akan tenang dan diubahkan selama-lamanya. Berkatilah para pendengar sekalian dan seluruh keluarga mereka dan juga biarlah yang mendengar firman hari ini boleh menjadi sumber berkat kepada orang lain juga. Terpuji nama Tuhan, sertai kami dalam tanya jawab berikut. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, terima kasih banyak, Pak Buban. Ini baru pendahuluannya saja sudah membuat kami senang. Karena apa? Dia sudah dimulai dengan kata berbahagialah dan terberkatilah. Wah, ini tambah semangat jadinya. Terima kasih sekali lagi kepada Tuhan juga yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk rindu mempelajari kitab Wahyu ini. Memang seperti kebanyakan orang bilang, ini Wahyu aja udah lihat apa nama-namanya naga, perempuan dan sebagainya itu simbol-simbol itu aja bikin pusing sebenarnya ya. Tetapi kita akan mempelajari pelajaran uh, Alkitab ini yang akan nanti dibimbing oleh Pak Bubuan. Bulan depan kita akan mempelajari kembali lagi. Ya, ini baru pendahuluannya sudah begitu indah kita dengar. Bagaimana nanti dengan berikutnya, seri yang berikutnya. Baik, seperti yang saya sudah janjikan, saya akan membukakan kesempatan bagi kita semua, bagi yang ingin bertanya di waktu berikutnya. Mungkin bagi EHM, silakan menghubungi koordinatornya untuk menuliskan pertanyaannya ataupun bagi yang belum, biasanya pendahuluan ini baru pengen dengar dulu ya. Nah, belum ada pertanyaan ini. Tapi kalau ada pun nanti pertanyaan, ya baik, merekam yang sudah mendengar melalui rekaman video kami ini, silakan menulis di kolom komentar dan kami akan berikan pertanyaan itu kepada Pak Bubuan dan kami akan berusaha memberikan ruang jawab pada bulan berikutnya. Baik, tapi bagi kita yang sudah hadir pada saat ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, ya. Saya senang sekali kalau untuk mengatakan pepatah ya, malu bertanya sesat di jalan.
Tapi kata orang kebanyakan nanya malu-maluin. Tidak, ya. Enggak. Kita belajar Alkitab Nah, ini. Pertanyaan semoga itu. tidak tidak Ya. terlalu lama tadi ya. Oh, tidak, tidak, Pak. Oh, jadi kami senang sekali kalau lama ini, Pak. Tapi kami tahu di Indonesia sudah malam. Itu sebabnya. Oh, enggak apa-apa. Ya, saya biasa pengen bicara di bawah 45 menit. Oke, baik. Ya. Saya lihat Kak Hotma, eh, ada yang ingin Eh, ditanyakan, sudah dibuka mikrofonnya, silakan. benar. Saya apa namanya? Saya nggak tahu apa yang mau ditanya karena saya ngerti gitu loh, Pak ya. Jadi apa namanya? eh, nggak ngambang gitu ya. Ini baru pembukaannya, tapi di dalam penerangan di dalam pembukaan saya jadi lebih terbuka daripada sebelumnya gitu. Jadi eh, nggak, saya merasa apa namanya? Sufri dan gimana Lika? Puas. Iya, gitu loh Pak. Jadi saya nggak tahu lagi apa yang mau tanya. Mungkin bulan depan pasti saya ada tanya. Kalau ini saya senang. Jadi gimana ya? Saya coba nanti membaca kembali untuk seperti Bapak bilang kita harus belajar dulu sendiri supaya nanti ada pertanyaannya nggak ngambang gitu loh. Jadi pertanyaannya benar-benar ada isinya. Kalau nanya asal bunyi kan repot juga kan. Jadi untuk sementara ini saya sangat jelas sekali Pak. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Puji Tuhan. Iya, pendahuluannya memang bagus sekali Pak bubuannya. Jadi memang mengantar kita untuk mengetahui secara dasarnya dahulu. Apa hubungannya Mhm. seperti yang itu ya tadi kitab Wahyu dengan bait suci. Sebenarnya kami juga belajar, tapi kok beda? Bukan beda sih, tetapi mungkin dari sisi yang lain. Tetapi dari bait suci ini, akhirnya jadi kami gini, mengerti, oh ini maksudnya. Gitu ya. Yang seperti tujuh kaki Dian itu tujuh jemaat. Kenapa dihubungkan dengan bait suci? Ya ini, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di waktu-waktu berikutnya. Hmm. Puji Tuhan. Dan Ya. saya rasa juga tidak ada pertanyaan ya, seperti yang tadi Kak Hotma katakan, sudah jelas sebenarnya pendahuluannya. Dan kami rindu untuk mendengarkan di waktu-waktu berikutnya lebih dalam lagi. Iya, Bagaimana? jadi Eh, eh, Pak Bapak tuh neranginnya tuh seperti matematik itu 2 tambah 2 4. Jadi kita tuh mau udah 2 tambah 2 udah 4 kita udah jelas gitu loh Pak. Jadi cara kan ada orang 2 tambah 2 tuh 4 tapi kemana-kemana dulu kita akhirnya terakhirnya jadi bingung untuk mendapatkan empatnya itu. Tapi ini kayaknya seperti pakai peta gitu udah, oh iya dari sini kita mau ke situ jadi udah tahu semuanya. Iya. eh, Puji Tuhan Pak, anugerah dan berkat Tuhan berlimpah kepada Bapak dan kita semua sehingga luar biasa. Cuma bilang terima kasih kepada Tuhan. eh, Amin. seperti Semoga yang tadi. jangan Iya, jangan nakutin murid ya. Iya, Ada guru matematika begitu masuk kelas, langsung muridnya frustasi katanya susah sekali matematika. Semoga saya guru yang bikin matematika itu kasih kesannya gampang ya. ya penjabaran sederhananya juga bukan sederhana sih, besarnya juga yaitu dari tadi itu Bapak bilang tujuh kata berbahagialah gitu. Jadi, oh oh iya benar juga ya sebenarnya kalau kita baca kitab Wahyu, berbahagialah, berbahagialah. Jadi sebenarnya harus berbahagia mempelajari kitab Wahyu, bukan susah. amin. Iya. Dan diberkati barang siapa yang belajar ini, mendengar, Ya, menuruti. Ya, sebenarnya saya lebih suka kata diberkati karena ya, itu bahasa aslinya itu. iya Ya, benar-benar. kalau bahagia bisa berarti hanya happy, Ya, tapi ini lebih dari happy. Ya, baik. betul. Iya. Oke, saya rasa ini tidak ada pertanyaan ya, dan kita akan menutup webinar kita kali ini. Atau mungkin ada pertanyaan? Saya lihat ada yang dibuka ini mikrofonnya dari Samsung SM. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Susmeti ya. Iya, betul. Oh, Ibu Miti, iya. Ada Apa yang aja, Pak? Udah sering ikut Bapak.
Oh Iya, iya. Ya, senang Oh, ketemu itu di sini. favorit guru saya. Wah, amin, Pak. ya, Mungkin saya juga setuju, ingin saya juga menginform setuju. Iya, saya ingin menginformasikan setiap hari Senin ya Pak Bubuan ya akan ada Iya. ini Bible Study International Community ya. Oh iya. Setiap hari Tapi Senin. lagi libur satu bulan. Oh, saat ini sedang istirahat dahulu. Bulan. Oke, Nah, dan Perki setiap 1 bulan sekali ya, hari Minggu betul. ya. Hari Minggu Ya, keempat dan dari BIC ini Bible Study International Community akan juga dimulai bulan depan ya, September. ya, Ya, ya. informasi lengkapnya nanti akan kami berikan kepada masing-masing koordinator atau administrator. Baik, saya atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, terlebih lagi Pak Yopuan yang sudah membimbing kami eh, untuk bagaimana mempelajari Alkitab ini dengan ringan dan terlebih lagi memberikan hiburan, diberkati. Ya. Kata-kata inilah yang kita ingin dengar selalu ya. Diberkatilah setiap orang yang ingin mempelajari dan menuruti roh nubuat atau eh, firman Allah ini. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dan kita akan jumpa kembali bulan depan di hari Minggu terakhir. Nanti akan kami beritahukan melalui flyer tanggalnya dan juga waktunya serta tema. Masih temanya ini lebih hebat lagi ini. Baiklah, sebelum kita menutup webinar kita pada saat ini, saya ingin mengundang Kak Hotma untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Kak Hotma. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucapkan syukur terima kasih karena Engkau telah memimpin kami di dalam belajar pembukaan tentang kitab Wahyu yang dipimpin oleh Bapak Yo, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan. Dan biarlah apa yang kami sudah terima, Tuhan, kami mengulang kembali, Tuhan, untuk kami belajar sendiri dan berkomunikasi dengan Engkau langsung, Tuhan, karena Engkau adalah guru kami langsung, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah bersama-sama kami, Tuhan, dan khususnya kami mengucapkan syukur kepada Bapak Yo yang telah bersedia mengajar kami, Tuhan, dan juga kami mengucapkan syukur kepada Lika yang telah memimpin kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami mengucapkan syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Oh, Puji Tuhan. Baik, kita akan berpisah dan kita akan berjumpa lagi bulan depan. Dan bagi yang ingin bertegur sapa, saya berikan kesempatan sekali lagi untuk saling bertegur sapa.